Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bajatun Saniyah dari Fakultas FITK Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, kali ini saya akan berbicara tentang tokoh Islam yang bernama Imam Al-Ghazali. Baik, Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf Muslim Persia yang dikenal di dunia Barat abad pertengahan. Beliau juga dikenal dengan banyak karyanya yang memengaruhi sejarah peradaban Muslim dan pengaruhnya berdampak pada masa kini. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap, yaitu Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah. Diambil dari kata Ghazalah, yaitu kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang sering dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Awalnya, Imam Al-Ghazali mengenal tasawuf ketika sebelum ayahnya meninggal, karena dulu orang tuanya gemar mempelajari tasawuf. Ayahnya menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad, seorang sufi, dengan tujuan untuk mendidik dan membimbing Al-Ghazali dengan baik. Sekarang riwayat pendidikan Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali sejak kecil memang senang mempelajari ilmu pengetahuan dan sudah belajar dengan beberapa guru di kota kelahirannya, gurunya di antara lain bernama Ahmad ibnu Muhammad Al-Razikani. Pada tahun 465 sampai dengan 470 Hijriah, ketika Al-Ghazali berusia 15 tahun, memutuskan pergi ke Mazar Daran dengan tujuan untuk melanjutkan studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Abu Nasr Al-Ismaili selama 2 tahun. Setelah menamatkan studinya di Jurjan, pada usia ke-20 tahun Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyah, Nizabur, dan berguru kepada Yusuf Al-Nasaj, seorang pemuka agama yang terkenal dengan sebutan Immanuel Haramain atau Al-Juwaini Al-Haramain, seorang ulama Syafi'iyah beraliran Asy'ariyah hingga pada usianya yang ke-28 tahun. Dan Imam Al-Ghazali diberi gelar Bahrun Mukrik, laut yang menggelamkan. Al-Ghazali meninggal Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Kemudian ia menjunjung Nizam Al-Mar di kota Muaskar dan mendapatkan penghormatan yang besar sehingga diperbolehkan tinggal di sana selama 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi guru di Universitas Nizamiyah, Baghdad. Selain mengajar, Al-Ghazali juga belajar filsafat secara otodidak, baik filsafat Yunani maupun filsafat Islam, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ikhwan Al-Safa. Karya-karya besar Al-Ghazali. Karya-karya Imam Al-Ghazali masih belum disepakati berapa banyak jumlahnya. Dalam Tasi Kubro Zade di dalam Miftah As-Sa'adah wa Misbah As-Sayyidah disebutkan karyanya mencapai 60 buah. Ada yang menyebut Al-Ghazali telah memiliki 999 buah tulisan. Karya-karya Imam Al-Ghazali, yaitu tulisannya meliputi berbagai ilmu pengetahuan, dan berikut adalah beberapa warisan dan karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Di antaranya yaitu ada Maqasid Al-Falisifah, tujuan-tujuan pada filosofi, adalah karangan pertama berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tahfifut Al-Falsifah, kekacauan pikiran pada filosof, yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-keraguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. Dan masih banyak lagi. Itu karangan-karangan yang telah dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Dalam usianya yang ke-55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.